Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak De. Bagaimana kabarnya anak-anak cerdas? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini Pak De akan berbagi informasi tentang contoh soal dan jawaban penilaian harian tema 6 menuju masyarakat sejahtera kelas 6 semester 2. Karena untuk tema 6 pembahasan materinya sudah selesai, maka pada kesempatan ini Pak De akan membahas penilaian harian tema 6. Kita lanjutkan, dan tetap Pak De berpesan sebelum dimulai, Pak De meminta anak-anak berdoa. Setelah berdoa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker apabila pergi keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir apabila setelah selesai melakukan kegiatan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Baik, kita lanjutkan saja untuk pembahasan contoh soal dan jawaban penilaian harian tema 6. Soal nomor 1, silakan anak-anak perhatikan. Pak De menunjukkan sebuah teks bacaan untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Adapun pertanyaan nomor 1, kalimat utama paragraf pertama adalah. Jadi khusus untuk paragraf utama. Jadi khusus untuk paragraf pertama mencari kalimat utamanya. Silakan. Pak De bacakan. Pada hari Sabtu 20 Mei 2017, ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat turun ke bantaran Sungai Ciliwung untuk memungut satu persatu sampah. Tidak sampai 2 jam, 2.386 warga Bogor mampu mengumpulkan sampah anorganik sebanyak 1.648 karung. Aksi mulung sampah massal ini adalah rangkaian dari lomba mulung sampah Ciliwung yang digagas oleh komunitas peduli Ciliwung KPC Bogor bersama pemerintah Kota Bogor. Nah, berdasarkan paragraf pertama ini, apa kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya adalah ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat ke bantaran Sungai Ciliwung untuk memungut satu persatu sampah. Dilanjutkan nomor 2, ide pokok paragraf kedua. Perhatikan dan baca dengan baik paragraf kedua, kemudian temukan ide pokoknya. Pada bacakan, agenda tahunan ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga Sungai Ciliwung tetap bersih sudah tinggi. Lomba mulung sampah Ciliwung menjadi kegiatan positif yang sangat unik, berbeda dan merupakan yang pertama dalam sejarah Kota Bogor. Warga secara serentak melakukan upaya perbaikan kondisi di sepanjang aliran Ciliwung yang penuh dengan sampah. Nah, itu adalah bunyi paragraf kedua. Ide pokoknya apa? Ada yang tahu? Ya, tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga Sungai Ciliwung tetap bersih sudah tinggi. Pada lanjutkan ke nomor 3. Baca kutipan paragraf di bawah ini. Pada bacakan. Rendahnya minat baca pada siswa disebabkan 2 faktor. Kemudian faktor tersebut bersifat internal dan eksternal. Selanjutnya, faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti siswa tidak suka membaca dan kurangnya motivasi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor dari luar diri seseorang atau faktor lingkungan, baik dari lingkungan keluarga, tetangga, maupun lingkungan sekolah, seperti kurang adanya keteladanan dari orang tua dan guru, perkembangan teknologi yang makin canggih, dan sarana informasi yang minim. Berdasarkan letak kalimat utamanya,
paragraf di atas termasuk jenis paragraf apa? Silahkan, ada yang tahu? Ya, betul, paragraf deduktif. Dilanjutkan di nomor 4. Bacalah kutipan paragraf berikut. Perhatikan baik-baik, pada bacakan lagi. Pada hari Senin, tanggal 30 November 2015, terjadi kehebohan di Pantai Ancol. Ditemukan banyak ikan mati terdampar. Nelayan bingung melihat keadaan di tepi Pantai Ancol. Jumlah ikan yang mati mencapai ribuan ikan, bahkan mungkin jutaan. Nah, itu paragrafnya, kutipan paragrafnya. Informasi penting dari paragraf yang tadi Pade bacakan itu apa informasinya? Ada yang tahu? Betul, ditemukan banyak ikan mati terdampar di tepi Ancol. Dilanjutkan di nomor 5. Sebutkan contoh pelaksanaan kewajiban warga negara. Nah, ini banyak sekali ya contoh pelaksanaannya. Ya, di sini Pade menyebutkan salah satu contoh aja sesuai dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin, yaitu membayar pajak tepat waktu. Dilanjutkan ke nomor 6. Anita adalah siswa di SD Negeri Plumbon. Anita belajar dengan sungguh-sungguh. Anita telah melaksanakan titik-titik sebagai warga negara. Nah, anak-anak silakan dilengkapi. Anita telah melaksanakan apa sebagai warga negara? Dia belajar sungguh-sungguh. Jawabannya apa? Betul, Anita telah melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Dilanjutkan di nomor 7. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Pernyataan tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal, ada yang tahu? Betul, pasal 27 ayat 1. Selanjutnya nomor 8. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang. 2. Pelanggaran hak dapat menjadikan masyarakat sejahtera. 3. Setiap warga negara memiliki kewajiban dan hak sama. 4. Pelaksanaan kewajiban harus didahului hak terlebih dahulu. Nah, dari pernyataan-pernyataan di atas itu ada 4 pernyataan, Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4. Anak-anak memilih mana yang benar pernyataan tersebut. Apakah 1, 2, 3, 4? Cari yang benarnya yang mana. Silakan, ada yang tahu? Ya, yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Ya. Kita lanjutkan di nomor 9. Kak Amir dan Dimas mempunyai perbedaan. Kak Amir sudah memiliki jakun dan berkumis. Sebaliknya Dimas belum memiliki jakun dan kumis. Hal ini menunjukkan bahwa Kak Amir telah memasuki masa, ada yang tahu? Ya, masa remaja. Sudah mulai masuk masa remaja, tumbuh jakun dan berkumis. Pade lanjutkan di nomor 10. Tumbuh rambut pada tubuh selain di kepala merupakan salah satu ciri masa, ada yang tahu? Betul, masa pubertas. Dilanjutkan nomor 11. Rio mengalami masa pubertas pada usia 14 tahun. Rani pada usia 12 tahun, sedangkan Reja pada usia 13 tahun. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan. Apa kesimpulannya, Nana? Dimana ini Rani ya, Rani pada usia 12 tahun itu sudah mulai masuk masa pubertas. Perempuan biasanya lebih dahulu daripada laki-laki. Berdasarkan data tersebut berarti dapat disimpulkan bahwa awal pubertas itu tidak sama, apalagi perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Biasanya itu perempuan terlebih dahulu. Dilanjutkan di nomor 12. Masa pubertas wanita diantaranya ditandai dengan terjadinya, untuk wanita itu biasanya ditandai dengan menstruasi ya. Dilanjutkan nomor 13.
Sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita hendaknya, bagaimana kita selaku warga negara mencintai tanah air? Apa yang harus dilakukan? Banyak sekali. Nah, di sini Pade menunjukkan salah satu contohnya, yaitu mau mempelajari budaya bangsa sendiri. Banyak, ada tarian tradisional, ya itu salah satunya. Dilanjutkan di nomor 14. Pengembangan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera dibutuhkan peran serta. Nah, untuk negara ini supaya maju, supaya sejahtera, siapa yang berperan sertanya? Silahkan, ada yang jawab? Betul sekali, seluruh warga negara bertanggung jawab untuk menuju masyarakat sejahtera, ya, untuk mengembangkan kehidupannya, baik itu masyarakat, pihak swasta ataupun pemerintah, yaitu mempunyai tanggung jawab untuk membuat masyarakat sejahtera. Dilanjutkan ke nomor 15. Upaya mengembangkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dilakukan dengan cara apa yang dilakukannya? Upaya-upayanya. Ada yang tahu? Ya, diantaranya adalah memperbanyak lapangan pekerjaan supaya rakyat bisa bekerja, mempunyai penghasilan, dan nantinya akan hidupnya sejahtera. Dilanjutkan ke nomor 16. Apabila titik-titik masyarakat Indonesia yang sejahtera akan menjadi lebih kuat. Nah, ini apabila titik-titik ini dilengkapi kalimatnya. Silakan, kata-kata apa yang sesuai. Anda perhatikan, masyarakat akan sejahtera, akan menjadi kuat apabila apa? Nah, itu informasi gambarannya. Ada yang tahu? Ya, betul. Memiliki bangsa yang bersatu padu. Jadi apabila masyarakat itu bersatu, rukun, damai, maka negara akan sejahtera dan akan menjadi lebih kuat. Dilanjutkan ke nomor 17. Sebutkan contoh bentuk karya tari tunggal. Satu saja silakan sebutkan, banyak. Ya, pada pembelajaran kemarin-kemarin sudah Pade dan anak-anak bahas. Ya, betul. Salah satu contohnya adalah tari pendet. Dilanjutkan ke nomor 18. Dua jenis reklame jika ditinjau dari tujuannya adalah. Nah, tujuan dari reklame apa? Masih ada ingat? Ya, betul. Ada reklame komersil dan juga ada reklame non komersil. Dilanjutkan nomor 19. Nah, anak-anak perhatikan gambar reklame berikut ini. Nanti anak-anak setelah memperhatikan kira-kira apa isi reklame berdasarkan gambarnya. Nah, ini Pade tunjukkan gambarnya. Oh iya, ada tulisan ayo sekolah. Banyak gambar siswa-siswi sedang melakukan kegiatan di sekolah. Nah, sekarang berdasarkan gambar ini kira-kira isi reklamenya apa? Betul. Isi reklamenya menunjukkan berbagai kegiatan di sekolah. Dilanjutkan di nomor 20. Sebuah jangka langkah dari nada ke nada yang lainnya disebut, ada yang tahu? Iya, betul sekali, disebut interval. Dilanjutkan di nomor 21. Bacalah kutipan paragraf berikut ini. Perhatikan dengan baik-baik oleh anak-anak. Pade bacakan. Upaya menjaga lingkungan bersih dan tidak membuang sampah sembarangan belum menjadi kebiasaan bagi sebagian besar masyarakat. Tumpukan sampah acap kali terlihat hampir di sepanjang jalan. Di ruang-ruang publik seperti pasar, kantor, pusat perbelanjaan, terminal, bahkan di sekolah dan perguruan tinggi, pembiaran sampah pun sering kita temukan. Meskipun sudah banyak ajakan yang tertempel pada pamflet yang berbunyi buanglah sampah pada tempatnya, tetap saja masalah sampah tidak kunjung usai. Tulisan yang terpampang dalam jumlah cukup banyak tetap tidak mendapatkan perhatian oleh banyak warga.
Nah, itu adalah kutipan paragrafnya. Apa tugasnya? Nah, anak-anak harus menuliskan kalimat utama dari paragraf di atas. Silahkan, ada yang tahu? Iya, betul. Kalimat utama itu memuat ide pokok. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama. Jadi, inti paragraf membahas upaya menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Belum menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat. Ada di awal paragraf. Dilanjutkan di nomor 22. Dampak apa yang ditimbulkan ketika warga negara menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang? Nah, ini bagus sekali. Jadi hak dan kewajibannya dijalankan secara seimbang oleh warga negara. Apa dampaknya, anak-anak? Ya, betul. Dampak yang ditimbulkan ketika warga negara menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang akan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dilanjutkan ke nomor 23. Tuliskan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ini pada tunjukkan. Sudah dibahas juga. Ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki: tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara menjadi membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, janggut, dan cambang. Kemudian untuk anak-anak perempuan, ciri-ciri masa pubertasnya: tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara jadi melengking, payudara membesar, panggul membesar. Kita lanjutkan di nomor 24. Sebutkan 3 kegiatan yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat untuk mengisi kemerdekaan. Apa saja? Banyak ya, ini contohnya saja. Belajar dengan giat, mengikuti upacara kemerdekaan, ikut berpartisipasi dalam masyarakat, misalnya kerja bakti. Nah, itu contoh-contoh kegiatannya. Masih banyak kegiatan yang lain yang anak-anak bisa lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Dilanjutkan nomor 25. Sebutkan unsur-unsur tadi. Apa saja? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Di antaranya wiraga, gerak, wirama, irama, wirasa atau rasa, tata rias, kostum, pola lantai, settingan panggung, kemudian lampu juga termasuk. Nah, itu unsur-unsur tadi, dan anak-anak secara lengkapnya bisa dilihat di pembelajaran sebelumnya. Mungkin itu saja anak-anak contoh-contoh soal penilaian harian tema 6. Mudah-mudahan anak makin menguasai materinya. Sampai di sini dulu pembahasan contoh soal penilaian harian tema 6. Sampai jumpa di video materi pembelajaran tema 7 subtema 1 PB1. Dan jangan lupa silahkan klik like, subscribe, like, lonceng, dan komen di videonya untuk perbaikan pada ke depan. Pada ucapan terima kasih anak-anak telah menyimak dan mempelajarinya sampai selesai. Pada tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.